Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Surya Wijaya. NIM saya 33372300005. Saya mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya mengambil program studi Teknik Informatika. Teman-teman bisa cari tahu di Untirta atau di website Untirta. Saya di sini akan mengerjakan tugas akhir semester atau UAS, yaitu mata kuliah bahasa pemrograman ya teman-teman. Saya akan mengerjakan yaitu materi bahasa yang akan saya bahas adalah bahasa pemrograman C++ seperti yang saya pelajari pada semester 1 ini teman-teman. Saya menggunakan bahasa C++. Oke, di sini materi yang akan saya bahas adalah fungsi pada C++, operasi string, array itu ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, array 3 dimensi, bahkan ada nanti array 4 dimensi ya teman-teman. Cuman saya akan membahas 3 array, operasi string, sama fungsi atau function pada C++. Lanjut teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman kan udah pada tahu bahasa pemrograman itu mudah nggak sih? Ini ada di sini ya teman-teman jawabannya, kesimpulannya. Teman-teman bisa kesimpulkan sendiri. Sebelumnya izin memflashback, mungkin udah pada tahu, sebelum takut pada lupa, C++ atau yang belum tahu, nih C++ adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang dibuat pada tahun 1980 oleh siapa? Oleh Bell Labs, Bjarne Stroustrup sebagai pengemban dari bahasa pemrograman C. Maksudnya gimana? Maksudnya waktu itu kan awalnya ada bahasa C nih teman-teman. Nah, makin dikembangkan. Nah, muncullah bahasa C++ ini. Jadi ada plus-plusnya teman-teman. Nah, ini dia pengertiannya. Bisa dilihat bahasa C++ adalah salah satu bahasa pemrograman. Jadi banyak bahasa pemrograman itu ada PHP, Python, dan lain sebagainya yang paling populer di dunia dan dapat digunakan untuk membuat berbagai aplikasi berkinerja tinggi seperti kayak games, browser, pengolahan gambar, software gadget, dan masih banyak banget ya teman-teman bahasa C++ ini kegunaannya. Nah, langsung aja ke materinya, itu function atau fungsi. Apa itu fungsi? Mungkin teman-teman udah pada tahu, fungsi pada C++ merupakan konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan struktur pemrograman menjadi lebih terorganisir, modular, dan mudah dipelihara. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya adalah jadi kalau misalnya kita pakai function, taruhlah misalkan codingan kita dilihat orang lain mudah dipahami gitu, terorganisir lah, mudah dilihat sama programmer lain codingan kita gitu, dan mudah dipelihara juga kalau pakai fungsi, karena fungsi itu kayak bisa manggil tanpa menulis ulang, kayak kita tinggal manggil fungsi-fungsi. Nah, itu mempermudah kita juga teman-teman sebagai calon-calon programmer masa depan, insya Allah ya teman-teman. Kita lanjut. Oke, mungkin di sini saya macam-macam fungsi yang akan saya bahas adalah 4, yaitu fungsi void. Apa itu fungsi void? Fungsi tanpa argumen. Mungkin IT hampir sama. Ada fungsi rekursif dan ada prototype fungsi. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertiannya. Fungsi void adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Sebetulnya bisa, tapi nggak dianjurkan. Saya lihat dari website juga kayak seperti itu. Fungsi ini digunakan untuk melakukan tugas tertentu tanpa memberikan nilai balik atau return gitu. Saya bisa aja, tapi tidak dianjurkan gitu. Lebih tepatnya seperti itu. Fungsi tanpa argumen adalah fungsi yang tidak menerima parameter. Jadi ini nggak ada parameter ya teman-teman. Fungsi hampir sama gitu kan. Fungsi dapat melakukan tugas tanpa memberikan data input. Kita praktek saja teman-teman ya, supaya kita mudah paham gitu kan. Oke, di sini kita akan praktek. Saya di sini menggunakan kode editornya, menggunakan Visual Studio Code. Kemarin pada video UTS sebelumnya saya menggunakan Dev C++. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Di sini kita langsung aja tulisan misalkan fungsi void.cpp. Langsung saja di sini kita kode include codingannya seperti biasa ya teman-teman. Pada bahasa C++ kita menggunakan library gitu, itu IOStream. Using namespace, teman-teman kan udah pada tahu using namespace itu. Mungkin yang belum tahu, untuk agar tidak menemukan std berulang-ulang kali gitu. Kita buat fungsi mainnya di sini. Nah, kita buat di sini fungsi apa tadi, void ya teman-teman. Kita buat void, sebenarnya tidak terlalu sulit gitu teman-teman. Kita misalkan sapa aja deh. Kita ingin menyapa, nah misalkan cout apa ya, misalkan halo semuanya, nama saya
Muhammad Rizky. Saya mahasiswa Untirta, gitu teman-teman. Nah, oke, kita apakah akan muncul? Nah, teman-teman, kalau di fungsi itu wajib kita panggil. Di mana panggilnya? Nah, di sini teman-teman, di fungsi main atau metode main. Kita kalau misalnya nggak dipanggil gimana key misalkan gitu. Nah, kita cls dulu. Nah, dia akan muncul ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Nah, dia akan muncul. Gimana cara manggilnya? Gampang teman-teman. Kita panggil sapa sesuai yang di atas. Kurung buka kurung tutup. Nah, seperti biasa tanda titik koma untuk bahasa C++. Oke, kita run. Apakah sekarang muncul? Nah, muncul kan. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizky Suryawijaya. Saya mahasiswa Universitas Tirtayasa. Oke. Mungkin langsung aja ke fungsi kedua. Saya buat di sini ini baru deh, file baru, fungsi tanpa argumen. Atau tanpa, nggak boleh parameter ya teman-teman. Sesuai pengertian tadi. .cpp. Kita paste. Nah, sebenarnya sama aja teman-teman. Ini manggilnya fungsi void juga gitu. Nah, misalkan di sini kita ganti bisa kayak gini juga tanpa argumen. Misalkan di sini tanpa parameter. Parameter tuh di mana ini? Nanti di sini nih kita tulis parameter seperti itu. Kita berarti ganti juga teman-teman di sini. Tanpa parameter. Apakah kita run? Misalkan di sini kita ganti teksnya. Selamat semoga UAS berjalan lancar gitu. Oke, apakah keluar? Sama aja. Nah, semoga UAS berjalan lancar. Oke, lanjut ke fungsi ketiga. Sebelumnya kita baca dulu. Nah, ini fungsi ketiga apa yang akan saya jelaskan di sini adalah fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif ini sebenarnya fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Bagaimana memanggil dirinya sendiri? Nah, ini boleh pakai parameter dan return gitu. Returnnya itu untuk mengembalikan dirinya sendiri gitu, teman. Kurang lebih seperti itu pengertiannya, teman. Ini fungsi rekursif ya. Rekursif mungkin. Nah, ini kan tulisannya. Kita paste di sini. Nah, berarti kita ganti ya teman-teman. Nah, ini nggak void juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi bukan, tadi kan ada fungsi void, macam-macam fungsi kan nih. Sini kita pakai boolean misalkan. Kita ingin saya ingin membuat nilai misalkan bilangan prima deh, yang mungkin nggak terlalu sulit, bilangan prima. Kita buat di sini booleannya. Kita juga buat di sini parameternya. Nah, parameternya ada apa aja? Misalkan integer. Kita perlu n, integer i, yang mana integer i sama dengan 2. Ini rumus umum bilangan prima ya teman-teman. Jika, nah teman-teman mungkin tahu pengkondisian kan, kalau belum tahu ada di video saya sebelumnya. N kurang dari sama dengan 2, maka dia itu return. Kita kembaliin returnnya berarti kan n ya kan sama dengan 2, itu kita di sini tandanya untuk true apa false gitu. True misalkan, kalau enggak false gitu. Kita buat jika lagi, berarti jika n dibagi i atau modulus i dibagi i itu sama dengan 0 nih. Nah, kita berarti maka return apa teman-teman? Return false dong. Dia salah, return false gitu. Terus jika benar, maksudnya i itu akan dikali dengan i gitu. Ketika i itu lebih besar dari n tentunya, maka kita akan return, berarti ini kayak true ya kan, return true gitu kan. Oke, di sini udah kita rapihin. Nah, kita berarti di sini langsung aja kita nilai kembaliannya ada. Nah, pada dasarnya jika tidak memenuhi ketiga kondisi di atas, fungsi akan melakukan rekursi. Maksudnya gimana? Rekursi dengan memanggil dirinya sendiri dengan nilai i ya teman-teman. Tadi kan i yang diperbarui, nanti diperbaruinya i jadi apa? I plus 1 nanti kita perbarui. Maksudnya gimana? Return kita balikin nilai bilangan prima gitu teman-teman. Kita punya parameter tadi
n dan kita perbarui i plus 1 gitu. Kita panggil teman-teman, apakah fungsi ini berjalan. Berarti kita integer, misalkan kita yang ingin tes angka berapa, 11 misalkan. Berarti kita di sini tinggal jika bilangan prima, kita panggil bilangan prima yang dimana ada parameter itu angka, ya kan. Nah sorry, ini ada apa. Nah kita cout aja teman, langsung lah cout angka, yang dimana dalam angka itu ada, misalkan di sini adalah bilangan prima. Nah misalnya jika else, jika bukan, kita salin aja ini, ganti bukan bilangan prima. Oke, teman-teman, jika bilangan prima, else bukan bilangan prima, gitu. Kita kasih return di sini, return 0, gitu. Kita angka sama dengan 11, kayak gitu ya. Oke, kita run. Apakah angka 11 bilangan prima, kita cek. Nah 11 adalah bilangan prima, benar ya teman-teman. Nah jadi ini mungkin sedikit fungsi rekursif dengan perbedaan-perbedaannya tadi bisa dibandingkan gitu kan. Nah, bisa di-play ulang. Ini fungsi yang terakhir adalah fungsi prototype. Prototype.cpp. Sorry kalau ada salah matikan. Nah, gimana sih maksudnya fungsi prototype ini? Nah, kita baca dulu PPT-nya. Nah, bisa dibaca teman. Prototype ada fungsi, ada kayak deklarasi fungsi sebelum fungsi tersebut digunakan atau didefinisikan. Ini memberitahu compiler tentang eksistensi fungsi, termasuk tipe data, kembalian, nama fungsi, dan tipe parameter. Nah maksudnya gimana deklarasi fungsi teman-teman sebelum fungsi tersebut digunakan lah, maksudnya gimana? Nah gini teman-teman, kita include seperti biasa usestring. Nah using namespace. Nah kita deklarasi terlebih dahulu. Kita misalkan di sini deklarasi terlebih dahulu, misalkan void sapa deklarasi terlebih dahulu nih. Oke, udah kita deklarasi. Nah kita integer no di sini kan. Nah kita panggil nanti di sini. Nah lah, misal kok pada pengertiannya kok misalkan kita panggil tapi belum kita isi apa-apa, kok bisa teman-teman, nanti lihat. Nah dia kalau misalnya kita run pun dia nggak akan isi apa-apa kecuali, nah kita gimana cara mengisi si void sapa ini. Nah prototype bisa di bawah teman-teman. Kita buat apa lagi? Kita buat void samain nama voidnya sapa. Nah apa di dalam sapa ini kita ada apa sih out halo selamat datang. Oke, jangan lupa titik koma. Nah apakah error teman-teman? Nah bisa di bawah kan teman-teman. Nah ini salah satu fungsi prototype gitu. Sebentar kita hapus dulu, kita cls. Sebentar ini ada integer function. Oh sebentar, kan kita udah manggil ya teman-teman sapa. Nah ini udah manggil, di sini kita kasih return no. Nah oke. Kita udah manggil nih void sapa ini, dia akan dipanggil ke sini kan. Nah definisinya ada di bawah, definisi fungsinya ada di sini gitu. Nah begitu ya teman-teman. Oke, kita coba run lagi. Sebentar. CLS, sebentar, kayaknya ada yang sebentar teman-teman, maaf ya. Sebentar, di sini harusnya udah benar. Di sini void sapa, di sini integer main, di sini sapa ya kan.
di bawah page siapa juga. Di sini return udah. Sebentar, di sini integer menu, integer main, sorry integer main. Apa itu, saya nggak baca tag apapun gitu. Soalnya ada kalau ada sedikit kesalahan. Nah, halo selamat datang, bisa kan teman-teman? Ini adalah fungsi prototype. Nah, bisa dibawakan definisi fungsinya. Nah, teman-teman mungkin udah tahu sekarang fungsi itu ternyata nggak terlalu sulit dan kayak mempermudah codingan kita lah gitu. Itu fungsinya gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang apalagi selanjutnya materinya, yaitu operasi string. Pada dasarnya string adalah kumpulan karakter yang membentuk teks atau urutan karakter gitu kan dalam pemrograman. Nah, string ini biasanya nanti ya kita praktekin. Nah, teman-teman, string ini biasanya memungkinkan kita untuk menyimpan dan memanipulasi data teks gitu atau karakter gitu. Misalkan di sini tadi mendeklarasikan string yang pertama ya, string declare.cpp. Kita coba di sini gimana caranya membuat string declare. Nah, include your string. Nah, kita include juga teman-teman. Apa include apa? Nah, ini dia include string ya teman-teman. Jangan lupa string. Kita udah menggunakan library string nih. Udah kan? Nah, kita seperti biasa using namespace std integer main ya teman-teman, atau untuk method main. Nah, sebentar. Kita kasih return 0 untuk memberitahu bahwa program ini berakhir. Oke, kita copy dulu. Nah, string kita udah include. Nah, ini udah declare nih teman-teman. Gimana declare nih? Kita tinggal declare di sini ya. Gimana integer kita string, kita declare string kalimat, misalkan kalimatnya apa, bebas teman-teman, sama dengan segmen bertulis ini misalkan nama saya deh Muhammad Rizky Surya Wijaya gitu deh. Oke, kita gini. Nah, kita cout ya teman-teman, seperti biasa kita cout. Nah, berarti kita tinggal cout apa? Kita tinggal cout si kalimat dong. Nah, jadi kita nggak repot-repot lagi karena kalimat ini udah berupa string. Nanti ada char ya teman-teman, ada char, nanti kita bisa gabungin string dan char gitu kan. Muhammad Rizky Surya Wijaya. Oke, muncul ya teman-teman. Mungkin ini cara untuk mendeklarasi string terus menggabungkan string. Maksudnya gimana? Kita buat 2 string terus digabungin, bisa nggak? Bisa. Misalkan kita coba ya teman-teman, string gabung .cpp. Nah, kita bahas gimana caranya. Nah, jangan lupa include string ya teman-teman. Kita berarti declare string, misalkan string nama, terus di sini sama dengan apa, Muhammad tadi, Rizky ya, jelas Rizky, kita seperti ini. Terus kita declare lagi karena kita akan gabungin string lagi ya teman-teman, string mahasiswa sama dengan mahasiswa mana, misalnya saya mahasiswa informatika kayak gini. Slash n boleh sih, juga bisa di inline mau slash n bisa. Nah, gimana caranya, cara menyatuinnya? Berarti kita menggunakan string ya teman-teman, karena sebelumnya string, kita menggunakan string gitu. Gimana cara menyatuinnya? Berarti sama dengan kita perlu satu variabel baru, hasil ya kan? Declare baru hasil, yang dimana hasilnya ada nama ditambah mahasiswa, seperti itu ya teman-teman. Kita tinggal coutnya apa? Cout hasil ya teman-teman, hasil ini, hasil. Nah, kurang lebih seperti ini, maka dia akan manggil ke hasil gitu, atau hasil penggabungan boleh. Gimana caranya? Nah, gini,
di sini kita ini hasil penggabungan misalkan. Nah, oke. Kita run ya teman-teman. Kita run di sini. Nah, hasil penggabungan Rizky mahasiswa informatika. Kenapa bisa? Karena saya inline. Kalau misalnya teman-teman nggak inline gini kan, maka dia akan gabung. Nah, kita coba lagi. Nah, hasil penggabungan Rizky mahasiswa informatika. Itu kan bisa digabung. Nah, terus materi selanjutnya adalah mengakses karakter individu. Maksudnya gimana, kita ingin mengakses nama si Muhammad Rizky ini nih. Gimana si Rizky misalnya kita ingin akses, seperti kita buat string karakter dan karakter aja .cpp. Nah, kita paste di sini. Nah, jangan lupa include string. Nah, gimana caranya? Nah, kita berarti declare dulu ya teman-teman. String kita akan memadukan string dengan apa namanya? My string. String dengan char. String apakah bisa sama dengan di sini Rizky. Nah, si Rizky ini awalnya kan R. Berarti untuk mengaksesnya kita char karakter pertama deh yang ingin kita ambil. Karakter pertama. Nah, kita bisa menggunakan apa teman-teman? Index. Karena indeks ini berawal dari 0, maka sama dengan myString. Kita panggil myString. Nah, berapa ke 0? Oke. Kita cout karakter pertama kita ini tanda kayak gini, karakter pertama kita panggil, kita endline boleh. Nah, apakah dia akan manggil si R? Kita coba ya teman-teman. Nah, R, dia akan manggil R ya teman-teman, bisa dibaca di sini manggil R. Oke. Ternyata bisa string menggunakan index dan char gitu. Kita lanjut. Kita lanjut di sini apalagi membandingkan string. Nah, gimana cara membandingkan string? Misalkan kita mempunyai string, kita bandingin ke string kedua, gimana caranya? Kita di sini buat lagi membandingkan string.cpp seperti biasa. Nah, kita ingin membandingkan misalkan di sini ketika dia string, kita declare string untuk inputan, berarti string penamaan bebas ya teman-teman. Saya misalnya input. Oke, di sini berarti input string lagi apa ya? Tebak apa ya? Misalkan penebak membandingkan nama rahasia deh, nama rahasia. Oke, udah kan? Nah, berarti kita pengecekan while deh, kita menggunakan while jika true supaya kita bisa menginclude nama. Selama dia belum true dia nggak akan keluar gitu. Misalkan si out di sini tebak nama, kita kayak games gini teman-teman, tebak nama rahasia. Nama rahasianya kita ini dulu teman-teman, inisialisasi atau declare Surya misalkan di sini Surya. Oke, tebak, berarti kan kita tinggal tebak nama nih. Kita change input nah kan ini dia input. Nah, jika pakai kondisinya input sama dengan nama rahasia dong, nama rahasia, maka apa yang akan terjadi? Si out di sini, si out tebakan Anda benar. Tebakan Anda benar kan? Oke, benar. Nah, jika tidak gimana? Maka tebakannya salah. Si out tebakan Anda salah. Tebakan Anda salah. Sayang sekali tembakannya salah. Kita kasih return dari turun 0. Sebentar, di sini kayaknya while true
namanya sama dengan ya nggak sih, nama rahasia. Sebentar, integer main string input while true, cout di sini input. Oke, sebentar, input ini kita udah declare. Nah input, nah ini dia inputnya harus besar kayaknya. Nah harus sama ya teman-teman. Baru kita run. Sebentar deh, kita tebak nama, misalkan di sini Rizky. Nah dia akan ya kan, sebentar, ketika kita Ctrl Alt N tebak nama misalkan Rizky, tebakan Anda salah ya kan. Ketika misalkan kita tebak lagi, misalkan namanya di sini Surya, tebakan Anda benar gitu. Kenapa? Nah, ketika tebakan Anda benar, bisa teman-teman kasih break di sini, bisa berhenti gitu. Mungkin oke. Ini cara membandingkan apakah input nama ini, si input yang nama kita ini dengan nama rahasia, sebenarnya bukan rahasia ya teman-teman, Surya, apakah benar. Kalau benar maka tebakan Anda benar gitu. Kurang lebih seperti itu untuk membandingkan string. Nah, oke, selanjutnya setelah string, array. What's array? Apa itu array? Nah, pada dasarnya atau pada umumnya adalah array dalam pemrograman adalah struktur data yang memungkinkan penyimpanan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama dalam urutan linear atau vertikal. Maksudnya intinya array itu untuk memungkinkan menyimpan sejumlah data ya teman-teman dalam tipe data yang sama gitu. Mungkin teman-teman bisa langsung ke programnya, kita praktekin supaya paham. Di akhir kita juga akan menggabungkan semuanya yang mencoba ya. Array di sini kita array satu dimensi, misalkan kita buat array satu dimensi. Jadi pada umumnya array itu adalah kayak array itu menyediakan cara yang efisien gitu teman-teman untuk menyimpan dan mengakses sejumlah besar data dengan tipe yang sama gitu. Dan elemen array ini dapat diakses menggunakan indeks. Jadi kayak mempermudah memanipulasi data seperti itu. Dan array juga untuk menyimpan dan mengakses sejumlah besar data loh teman-teman, dengan tipe datanya sama gitu. Ini kelebihan array nih. Elemen-elemen array dapat diakses menggunakan indeks ya kan, yang mempermudah banget kita untuk manggilnya. Terus array juga membentuk dasar untuk struktur data seperti struct, nanti ada queue, enqueue, dequeue, terus banyak ya teman-teman, dan juga matrix. Nanti kita akan mempraktekkan array itu matrix. Nah, mungkin kita praktekin di sini array satu dimensi. Kita nggak usah include string. Nah, gimana caranya awalnya kita ingin mempraktekkan array satu dimensi. Bisa dilihat di sini, array satu dimensi adalah array struktur data yang menyimpan elemen dengan tipe data yang sama dalam urutannya. Dan nanti ada array 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, kita misalkan di sini punya ukurannya arraynya misalkan 5. Kita const deh supaya bisa tidak berubah. Misalkan const integer, yaitu arraynya misalkan 5. Kita mempunyai array ya teman-teman, yang dimana array satu dimensi misalkan. Declare ini bebas ya teman-teman. Nah, yaitu kita punya integer ukuran tadi ya, ukuran sama dengan 5. Ukuran sama dengan 5. Nah, berarti kita tinggal di sini mempunyai ukuran array ya kan, ukuran 5 ukurannya. Gimana caranya? Sama dengan gini. 1 misalkan 2 supaya gampang, 3 terus 4,5 gitu. Dan lupa titik koma juga. Nah, gimana cara nampilin array key? Misalkan pakai perulangan ya teman-teman. Array ini sangat lumrah sekali gitu menggunakan perulangan. Cout array satu dimensi gitu. Misalkan n kita for pengulangan for menggunakan perulangan itu ada 3 kan, for while sama do while gitu. Jika si integer i sama dengan 0, kita untuk mengakses semua array ini kan,
maka I itu kurang dari ukuran. Kenapa kurang dari ukuran? Karena array itu teman-teman dimulainya dari 0 gitu. Array ini array 0 nih. Kalau misalkan kita sama dengan ukuran, maka dia akan ada 6. Intinya seperti itu. Kecuali nanti sama dengan ukuran dikurang 1, baru dia sesuai. Karena array itu, ingat teman-teman, pada dasarnya array itu intinya dia itu dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1 gitu. Itu untuk array. So array gitu. Ketika dia tidak sama, maka si I ini dia akan increment gitu. Atau I++ gitu. Kita berarti cout. Kita cout nih teman-teman. Nah, apa yang kita cout? Array dong, array satu dimensi. Array satu dimensi yang kita satu dimensi. Kita cout, yaitu kan I kan, ketika I-nya akan increment gitu. Kita pakai spasi deh. Oke, gitu berarti kita di sini tinggal ada atau 0. Oke, kita run ya teman-teman. Apakah dia akan mengakses 5? Kita buktikan. Nah, 1 2 3 4 5. Terus apa yang akan terjadi jika kita di sini declare-nya 4? Misalkan di sini cuma 4. Sedangkan array 5. Bahkan di sini error ya teman-teman, tidak bisa. 5 sesuai dengan jumlah ini. Itu mungkin untuk array satu dimensi. Jadi kita ketika I itu kurang dari ukuran yaitu 5, berarti ada dari 0 kan, berarti akan muncul ini semua I++. Dia akan looping terus selama array ini habis gitu. Lanjut aja, berarti di sini array 2 dimensi. Kita bahas array, tidak beda jauh kok teman-teman. Pada dasarnya array itu seperti itu, array 2 dimensi. Kita bisa buat di sini array 2 dimensi. Nah, pada dasarnya kita buat nggak usah input string. Nah, array 2 dimensi. Kita mempunyai array 2 dimensi, berarti kita di sini misalkan integer. Kita mempunyai integer baris. Karena array 2 dimensi, ingatin teman-teman, baris kali kolom. Nanti barisnya berapa? Misalkan saya di sini barisnya pengen 3. Terus integer kolom, misalkan kolom di sini. Saya kolomnya pengen ada 4 deh. Baris ke bawah 3, kolom ke samping nanti 4. Nah, gitu. Nah, oke, berarti kita udah punya array ya kan? Berarti kita integer array. Kita ganti di sini 2 dimensi. 2 dimensi, yaitu kita punya baris, kita panggil nih baris ya teman-teman, kolom gitu. Gini doang teman-teman nih, langsung aja sama dengan kita isi deh arraynya gitu. Kita isi misalkan di sini 1,2,3 supaya mudah dipahami, 4,5. Nah, ini udah nih teman-teman, 4. Karena kita kolomnya itu sampai 4 gitu loh. Nah, 5,6, 7,8, 9 misalkan 9,10, misalkan 11,12. Nah, kayak gini. Nah, kita udah punya array nih, barisnya berapa? Barisnya 3, kolomnya 4. Nah, misalkan kita ingin menggunakan perulangan ya teman-teman. For, kita ingin mengakses semua array di sini. Integer I, berarti kan sama seperti tadi teman-teman. Cout array 2 dimensi. Ya teman-teman. Nah, di sini kita cout array 2 dimensi sama dengan integer I sama dengan 0. Gimana caranya? Nah, ketika array 2 dimensi ini kan dia ada baris, ada kolom dong. Nah, kita juga harus menggunakan 2 looping atau 2 perulangan. Gimana? Ketika dia sama dengan 0, sama seperti tadi. Kita pertama baris dulu, baris kurang dari baris.
bentar, ketika si i ini kurang dari baris, si integer i misalkan, integer i ini kurang dari baris, kurang dari baris, sebentar kita ganti barisnya itu konstanta deh, bisa nggak? Sebentar, baris kita ganti misalkan di sini cons supaya tidak berubah, mungkin cons kita ganti juga cons kolom. Nah, ketika integer i 4 ya kan, dia ada masuk ke pulangan nih, integer i sama dengan 0 ya kan, maka ketika si i ini kurang dari baris, sebentar, ini kita kasih integer supaya dia integer. Nah, dia manggil kan. Nah, ketika i ini kurang dari baris, maka dia akan i plus plus gitu. Nah, gitu. Nah, kita buat apa lagi? Buat perulangan lagi gitu, atau for lagi, for dalam for gitu maksudnya. Kita kasih di sini koma, jangan lupa supaya programnya tidak error gitu kan. Integer array 2 dimensi, yaitu baris kali kolom. Nah, ini baris ini harus B kecil, berarti baris itu baris. Nah, oke, di sini kita perulangan teman-teman kedua untuk mengakses apa Ki? Untuk mengakses kolom. Berarti integer kita bedain aja, sama juga apa-apa, integer 0. Ketika si Z ini kurang dari kolom ya teman-teman, maka si Z ini kita incrementkan. Nah, baru kita cout ya teman-teman, cout array 2 dimensi. Sebentar, array kenapa dia nggak manggil ya? Sebentar, array 2 dimensi, 2 dimensi yang dimana ada baris, yang dimana ada i tadi kan dan z, kita panggil i dan z. Kenapa ini harus i kecil? Kita panggil i dan z ya kan. Nah, sekarang kita panggil ini, dia akan men-cout teman gitu. Kita spasi deh di sini. Nah, spasi ini berarti kita end line supaya dia tidak ngacak. End line, enter ya. Gitu, kita kasih return 0. Apakah sudah? Oke, sudah. Sepertinya apakah ada yang salah ya teman-teman? Ini integer array 2 dimensi, di mana ada baris sama kolom sama dengan 1,2,4. Nah, ini 12. Sorry, ini nggak usah pakai ini ya teman-teman. Nah, di sini harusnya. Oke, di sini kita coba run dulu ya teman-teman. Nah, array 2 dimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maksudnya gimana? Kok bisa kayak gitu? Nah, maksudnya adalah dia akan mengulang si baris ini nih ya teman-teman, baris. Nah, kita pakai Word deh supaya gampang. Kita buka Word gimana? Bentar, kita buka Word coba. Nah, maksudnya gimana? Nah, ketika kita pengen misalkan di sini gak usah pakai ulangan. Nah, tadi udah berhasil array 2 dimensi. Kalau kita pengen misalkan di sini
array 2 dimensi terang dia error ya teman-teman, harus pakai kayak perulangan gitu, nanti dia kita jelasin lewat Word aja deh supaya gampang. Nah, kita jelasin lewat Word aja. Nah, jadi array ini teman-teman nih, kalau saya gambarin kayak gini, kita misalkan tadi punya kabel 4 kali 3. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, misalkan ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, 10, ini 11, ini 12. Nah, kalau ini baris teman-teman ya, ke bawah ini namanya baris gitu, baris kari kolom, makanya tadi baris 3 kolomnya 4 gini teman-teman. Dan indeksnya ini mulai dari mana? Dari sini, indeks ke 0. Indeksnya itu mulai dari 0 gitu, 0 1 2 3 4 gitu. Jadi array itu pada dasarnya array itu kayak gini teman-teman. Ini kalau baris kali kolom tuh kayak gini gitu. Jadi dia kalau misalkan mas data ke mana, jadi kita tinggal manggil data. Nah, kekurangan array sebetulnya ada kekurangan ya teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan kita array ini harus declare dulu kan. Kalau misalkan dia cuma kita pakainya berapa, misalkan berapa data, cuman kita declare-nya lebih dari itu, nah itu mau bajir. Terus gimana caranya? Ada sebetulnya menggunakan link list, nah, teman-teman. Ada link list yang mungkin lebih ada kekurangan dan kelebihan lah. Mungkin nanti ada di mana? Ada di materi selanjutnya link list ya, teman-teman. Nah, oke. Sebetulnya bisa pakai link list. Jadi sedikit berbeda sama link list. Link list itu menggunakan node nanti. Oke, lanjut. Di sini saya mungkin array 2 dimensi udah. Ini pengertian array 2 dimensi itu data yang menyimpan elemen-elemen dalam bentuk matriks gitu atau grid yang menyimpan biasanya berupa baris dan kolom tadi. Sekarang array 3 dimensi. Array 3 dimensi dapat dari kubus 3 dimensi atau balok elemen. Nanti ada tinggi, mungkin ada biasanya sih tinggi baris kolom ya, teman-teman. Kita langsung saja ke programnya gitu. Kita langsung saja ke programnya, itu array 3 dimensi .cpp gitu. Ketika kita menggunakan array 3 dimensi ya kan teman-teman. Nah, di sini kita ingin mempunyai array 3 dimensi. Sebetulnya array ini kalau array 3 dimensi kita declare dulu berarti sama ya teman-teman. Sebentar. Saya pengen ngebuat array 3 dimensi di matrikskin deh. Nah, berarti dia akan menggunakan 3 perulangan. Berarti kita integer. Yang pertama itu biasanya tinggi gitu. Tingginya berapa? Sama dengan misalkan tingginya apa ya? Berapa ya? 3 gitu kan. Terus barisnya integer baris, yang kedua baru baris, yang ketiga baru kolom gitu. Biasanya seperti itu. 3 juga. Terus integer kolomnya ada berapa? Bisa samain 4 deh gitu kan. Nah, berarti kita tinggal buat array kita ganti array 3 dimensi gitu kan. 3 dimensi. Yang dimana dalam array ini mengandung apa? Mengandung tinggi, terus mengandung baris. Ini kurang S ya, baris. Dan mengandung satu lagi apa? Kolom gitu. Jadi tinggal kita panggil teman-teman kayak gini array. Nah, gini kolom. Nanti dia akan mengandung tinggi, baris, kolom. Sebenarnya sama aja. Nah, kita isi. Jangan lupa kita isi. Gini isi. Kita isi di sini. Kita isi misalkan sebentar. Kita berarti isi kayak gini ya, teman-teman. Kita isi, kita pakai 2 ini karena array 3 dimensi. 1 misalkan koma 2 supaya gampang itu aja deh, angka aja deh 3, maksudnya terurut 4, terus kita kasih koma di sini. Nah, kita buat lagi array-nya di sini ya teman-teman, di dalam sini kurung kurawal. Kalau untuk mengisinya kurung
kurung kurawal ya. Kecuali kita inisialisasi di atas maka menggunakan gini. Kurung kayak gitu. 7 8. Kita kan cuma 4 ya teman-teman. Jadi kita sorry di sini enggak usah koma, koma. Misalkan di sini 9 9,10 11 12. Nah begini kan teman-teman. Nah kita ini udah satu nih teman-teman, satu. Kita udah dapat satu apa namanya, tingginya itu udah satu. Nah kita buat 3 di sini karena tingginya sesuai di sini 3 ya. Kita buat di sini gini teman-teman. Nah ini dia array 3 dimensi seperti itu. 11 kok 11 sih, 13 sorry 13,14 di sini berarti koma 15. Nah gini teman-teman, 16. Nah kayak gitu. Ini 17 di sini, berarti di sini 18, di sini 19, di sini 20 kayak gitu. Berarti di sini 21 22 23 24 ya kan. Berarti di sini nanti 25, sini 26, di sini 27, di sini 28, di sini 29, berarti di sini 30, 31, 32, 33 sorry 33, 34, 35, dan di sini 36 kayak gitu. Oke, berarti di sini kita harusnya di sini ada tutup lagi mana ya? Nah, ini dia. 36 di sini kita nggak usah pakai koma berarti kayak gini. Nah, kita tutup di sini pakai titik koma. Nah, bagaimana munculinnya gitu kan. Sorry, munculinnya kayak misalkan di sini array 3 dimensi. 3 dimensi. Berarti pakai 3 apa teman-teman? 3 perulangan for. Misalnya kita buat perulangan yang pertama. For ketika integer i sama dengan 0 ya kan, dan i kurang dari apa? Kurang dari yang pertama itu apa? Tinggi. Maka i itu akan increment kayak gitu kan. Kita buat lagi for ketika kita misalkan integer z sama dengan 0. Jadi ketika si j ini 0 ya teman-teman, dia akan mengulang ke baris. Jadi j ini harus lebih kecil dari baris. Kenapa? Kalau lebih kecil lah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti deh saya jelasin di akhir juga baris. Nah kan baris. Nah dia ada, jangan lupa kita incrementkan. Nah bedanya sama array 2 dimensi, dia ada for lagi di sini 3 kali. Nah, integer k misalkan sama dengan 0. Ketika k ini kurang dari apa? Tadi kan tinggi baris kolom sekarang kan. Maka k ini akan increment juga gitu. Dan kita udah buat 3. Ini udah tinggal si out doang ya teman-teman. Nanti dia ketika i itu 0 karena indeksnya cuma dari 0 kan. Makanya dia kurang dari tinggi. Nanti saya jelasin deh. Nah, berarti teman-teman ketika mungkin mau di si out langsung boleh sih teman-teman. Misalkan di sini tinggi, ketika tinggi itu kita mau si out di sini nih. Si out kalau tinggi supaya ada penanda gitu. Si out misalkan tinggi. Nah, ketika array itu kan kurang dari 1 supaya apa namanya? Nah, supaya kalau i doang nggak masalah. Nah, berarti kita i plus 1. Kenapa? Karena biar ngitungnya dari 1 gitu. Jadi itu tidak akan berpengaruh gitu. Gitu. Nanti coba end line berarti di sini kan untuk enter. Nah, for j. Nah, di sini kita si out.
Apa yang di cout? Berarti coutnya 3 dong, array 3 dimensi. Seperti biasa ya teman-teman. Kita panggil array 3 dimensinya, terus kita isi, ada 3 berarti teman-teman gini teman-teman. Buat 3 seperti ini. Nah, apa yang dipanggil i dulu kan, di atas i, terus j, ya kan, baru k gitu kan. Kayak gitu. Nah, titik koma. Nah, dia baru end line di sini ya teman-teman. Cout berarti di sini end line kayak gitu. Untuk enter supaya tidak acak-acakan deh. Baru kita end line lagi karena dia 3 dimensi. End line supaya tidak acak-acakan atau supaya rapi. Oke. Return 0 harusnya ada. Nah, oke, kita kasih. Nah, sebentar, apakah ada yang error ya teman-teman? Sebentar, kita cek dulu. Ini 3 bener, ini 3, ini 4 ya kan. Ini array 3 dimensi. Itu mempunyai indeks 1,2,4, ya kan 8,12. Benar. 24. Apakah mungkin kita run dulu kali ya? Ada yang error enggak? Sebentar. Array 3 dimensi. Bentar, kolom was not declared. Maksudnya kolom itu belum declare. Sorry. Kolom ini belum sama dengan teman-teman. Belum kita declare. Jadi dia tidak terbaca seperti itu. Nah, kita run teman-teman. Sebentar, kita salahin dulu. Nah, ini udah muncul teman-teman. Sebentar, kalau kita tinggal inline doang, kena kontrol ALTN. Sekarang saya di sini apakah muncul? Sebentar. Sebentar, tadi dia ketulis 4 mana nih? Nah, ini dia. Tulis A. Nah, sorry. Nah, berarti cara kita mengakses untuk inline di sini kan cout berarti inline. Ini inline juga. Begini berarti udah inline di sini kita kasih space di sini supaya tadi kelihatan ya teman-teman. Nah, kita kasih spasi. Gimana caranya kayak gini dong teman-teman? Kita run, apakah error? Nah, array 3 tinggi 1, tinggi 2, tinggi 3. Ini otomatis teman-teman karena i plus 1 tadi nih. I plus 1 tadi nih. Mana? Nah, i plus 1 tadi. Nah, gimana cara tingginya 4, tingginya 5, Ki? Siapa yang tingginya 4? Nah, gak masalah. Maka kita tambahin di sini nanti. Di sini kita tambahin tingginya 4 gitu. Kita run. Kita run. Nah, maka dia akan tinggi 4. Begitu seterusnya teman-teman. Gimana caranya kita nambahin kolom, apa nambahin ini? Nah, teman-teman udah paham kan? Nah, di sini. Kita tinggal ganti barisnya mana? Barisnya ini nih. Ini baris. Itu ini kolom. Jangan lupa baris kali kolom. Kayak gitu array ya teman-teman. Nah, kita sebenarnya nih kayak gini array nih. Sebentar, saya ini deh. .cpp. Sebentar. Nah, kayak gini sebetulnya array ini ketika kita misalkan buat kita salin array 1 dimensi deh gini. Kita untuk menginisialisasi gimana taunya array tahu dari 0 dari sini nih kita tinggal panggilnya misalkan di sini array 1 dimensi. Sorry, tadi sebenarnya saya mau buat ini supaya jelas. Nah, gini. Ini sama dengan kita akses dari 0. Dia akan terjadi apa? Nah, 1. Kenapa 1? Kenapa 1? Nah, karena 1 itu 0. Jadi dia dimulai dari 0 array itu teman-teman. Kalau misalnya kita array ketiga, teman-teman pasti 0, 1, 2, 3. Maka dia akan 4 harusnya. Nah, 4 gitu teman-teman array itu. Jadi aksesnya itu dari 0. Ini cara mengakses satu-satu gitu. Selanjutnya sebenarnya kita ingin mempraktekkan membuat program pinjam buku di perpustakaan menggunakan string, array dan fungsi. Oke, di sini kita akan praktekkan. Berarti kita di sini buat prakteknya deh untuk mengimplementasikannya. Di sini kita seperti biasa include supaya cepat. Gimana sih pengangkutannya iostream? Using space std
Seperti biasa kita punya integer main di sini teman-teman. Ini saya percepat aja teman-teman. Di sini saya ingin membuat project perpustakaan, berarti kita ingin menggunakan semua yaitu string. Include berarti di sini include string. Nah kayak gini kan. Nah kita di sini integer main, yang mana integer main ini kita ada cons, kita jumlah buku deh, kita konstanta jumlah buku. Misalkan di sini integer jumlah buku itu 3, misalkan jumlah buku misalkan sama dengan 3. Berarti kita menggunakan string teman-teman. Nih kita implementasiin judul, bisa judul itu pakai string, judul buku string, yaitu dimana judul buku itu punya array satu dimensi, kita jumlah buku. Nah kayak gitu kan, kayak gini. Nah berarti ini kita salin teman-teman. Selain judul buku apa, kita memerlukan di sini status buku. Statusnya tersedia apa tidak, status buku, nanti status buku. Nah oke. Status buku kita berarti kita di sini ingin apa namanya, menampilkan, bisa langsung sebenarnya nampilin tuh di integer main bisa teman-teman, mau di luar mau di integer main bisa sebetulnya kayak gitu. Ketika kita pengen sebetulnya kita ini di atas aja lah teman-teman ya, sini bisa di sini. Nah jadi kita di sini tinggal void tampilkan. Misalnya kita ingin nampilin nih, kita buat di integer mainnya dulu deh. Kita buat di sini berarti saya akan pakai perulangan, yaitu integer perulangan do while, integer pilihan atau menu deh, do while kayak gini. Berarti di sini while ya teman-teman. Berarti di sini pilihan 1 adalah pilihan 1, silakan out, silakan pilih menu. Pilih menu kan, n. Nah out di sini misalkan 1 itu tampilkan status buku, kita membutuhkan tampilkan status bukunya tersedia apa tidak, tampilkan status buku. Di sini kita n. Nah kita gini kan. Nah 2 itu apa, 2 sorry bentar, kita 2 di sini apa, 2 3. Kita ini 2 ini untuk pinjem buku di perpustakaan kan ada pinjem buku. Nah kita hapus pinjam buku. Terus yang ketiga adalah saya pengen voidnya itu bisa keluar gitu, bisa keluar dari ini, keluar. Nah kayak gitu, keluar 3. Berarti gimana di sini, kita cin dulu sebentar. Saya bisa pakai switch juga bisa teman-teman nanti, atau case break bisa banyak pilihan. Nah ketika do while, ketika do ini pilihan berarti switch, misalnya kita pakai case break deh, switch. Nah switch ini oke. Ketika gimana switchnya, switch. Nah ketika switchnya ini kita isi dengan berarti pilihan ya teman. Nah ketika case 1 apa yang akan terjadi, case 1 ini kita akan tunjukkan manggil ke misalkan void. Di sini kita akan menggunakan void tampil atau tampilkan gitu kan teman-teman, boleh seperti ini. Nah case 2 itu apa, nanti kita akan kopas, kita di bawah case 2 gitu, case 3 itu keluar gitu punya. Jadi case 2 ini dan dia apa, case 3 juga apa gitu. Sorry sebentar, kita kayaknya ada kurang satu ini deh. Sorry kita kelebihan ya. Ketika while, ketika do ini do ini harusnya pada while ya kan. Nah berarti while ini ketika pilihan tidak sama dengan 3, kalau 3 dia keluar gitu. Itu teman-teman ya, kenapa nih do-nya kayak gini ya. Sebentar
Kayaknya di switch. Sebenarnya switchnya udah, switch pilihan udah. Case 1, oke, case 2. Sebentar nih kok ada ini ya. Sebentar nih salah nih. Nah, kayak kita ke atas nih, kita tinggal buat ini iOS stream. Kita tinggal buat poinnya teman-teman. Void di sini void tampil. Kali kita buat sesuai kan tadi tampilkan, kita buat. Nah, gimana cara buatnya? Nah, tampilkan misalkan di sini siot. Kita butuh status buku perpustakaan. Status buku perpustakaan. Kita /n untuk n line kita menggunakan perulangan for integer i sama dengan 0. Ketika enter i, maka i itu kurang dari jumlah buku. Nah, ketika i kurang dari jumlah buku, maka baru i akan dikembang seperti biasa teman-teman tadi. Nah, ketika cout, berarti di sini cout lagi buku kada indeks dimulai dari 0, maka i plus 1. Nah, sekarang kita misalkan judul buku yang dimana judul buku ini mengandung i gitu kan, gitu. Terus statusnya apa, misalkan di sini status buku, berarti kan status S nya kecil ya, status buku yang dimana status buku ini mengandung i, perulangan i. Oke. Kita end line di sini. Di sini nih end line gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita memerlukan poin pinjam. Gimana poin pinjam? Sebentar teman-teman, ini kenapa nih? Oh, di sini kenapa ada ini ya? Nah, oke. Kita minjam, berarti kita punya fungsi teman-teman, yang dimana fungsi ini adalah fungsi pinjam penamaan bebas ya. Kita buka turun tutup. Nah, kita panggil, di mana panggilnya seperti tadi di sini. Kita ganti pinjam. Kita ganti pinjam. Kita berarti ingin minjem ya teman-teman. Berarti kita kita string nama peminjam dulu lah. Kita menggunakan string nama peminjam. Tadi kan kita mau ini string. Nah, ketika kita include string, maka di sini harus di-include string, oke? Karena kita akan menggunakan string gitu. Berarti kita cout di sini, masukkan nama peminjam. Nah, oke. Namanya siapa? Chin, berarti di sini nama peminjam. Nah, oke. Di sini berarti kita cout masukkan nomor buku. Nah, masukkan nomor buku yang ingin dipinjam nanti. Dipinjam apa? Berarti dia sebentar, dia akan gini kan, 1 ketika 1 pin ya kan. Nah, dia ke jumlah ini harusnya dia di sini enggak ada, dia cukup sampai di sini aja. Sebentar, Nah, gini jumlah buku, berarti sekarang sini jumlah buku itu kita inline. Oke. Jadi set ini titik 2 di sini, ini lagi di sini baru koma. Oke. Berarti kita masukkan nomor buku, berarti Chin di sini teman-teman nomor buku. Tadi kan udah kita ikutkan nomor buku. Nomor buku udah belum ya? Kita sebentar, nomor buku belum. Berarti caranya gimana teman-teman? Nah, kita di sini di integer main ini kita inisialisasi data buku. Kita memerlukan data buku.
berarti integer i sama dengan 0. I kurang dari apa nih? Jumlah buku ya dong, masa jumlah buku. Nah, maka si i ini akan increment seperti biasa. Teman-teman mungkin udah pada paham untuk perulangan. Nah, kita cout di sini masukkan judul buku yang ingin ditambahkan judul buku, berarti di sini i plus 1 supaya karena indeks dari 0. Oke, kita di sini memerlukan misalkan titik 2. Oke, berarti cin judul buku, yang dimana judul buku itu ada perulangan i gitu. Ini kita tampilin status buku, nanti status, berarti di sini status buku, yang dimana status buku itu juga ada i, yang dimana sama dengan kita kasih sama dengan apa ya, tersedia. Awalnya kan tersedia gitu kan. Oke, sudah, berarti kita di sini memerlukan, ini kan udah nih jumlah buku. Nah, di sini nomor buku, berarti nomor buku. Sebentar, nomor buku itu kita peroleh dari, sebentar teman-teman, kita declare deh di sini integer, kita declare nomor buku, integer nomor buku, integer int nomor buku. Nah, nomor buku ini kita declare. Nah, ketika kita declare berarti baru kita di sini nomor buku. Kita tahu nomor bukunya apa, 1 2 3 misalkan. Cout masukkan nama peminjam. Udah ya. Cout berarti di sini validasi. Kita validasi teman-teman, pakai if. Kita melakukan validasi jika nomor buku itu kurang dari 1 dan nomor buku itu lebih dari jumlah buku, maka misalkan cout nomor buku tidak valid kan. Kita cout nomor buku tidak valid gitu. Nah, begitu kita kasih return di sini. Oke. Nah, nomor buku tidak valid, kita periksa nih jika status buku mana ya, status buku ini apa namanya, kan tadi indeks itu lebih 1 ya teman-teman, nomor buku berarti dikurang 1 di sini, sama dengan berarti tersedia di sini, tersedia dan jika status buku, berarti kita pasang status di sini, status buku. Nah, status buku ini ada nomor buku juga, nomor buku yang dimana dikurang 1 ya kan, sama dengan misalkan dipinjam. Oke, kita dipinjam di sini. Nah, kita cout berarti di sini tinggal cout doang, berarti buku yang dimana buku itu berarti judul buku, yang dimana judul buku itu ada array nomor buku ya teman-teman, dikurang 1 berhasil dipinjam oleh siapa namanya di sini, misalkan nama peminjam tadi. Oke, kita end line ya teman-teman, end line. Oke, nah di sini berarti setelah kita ini berarti kita else, jika tidak gimana gitu kan. Berarti jika else di sini berarti else else cout. Nah, kita di sini deh, kita kopas yang kedua ini, kita kopas ya teman-teman ke sini. Nah, kita paste di sini, kita kopas yang ini, berarti kenapa belum ke copy. Nah, kita kopas berarti cout di sini sama
ketika buku, berarti maaf buku itu sedang tidak tersedia gitu. Sedang tidak tersedia gitu. Sedang tidak tersedia gitu ya teman-teman. Nah, berarti dia /n juga di sini. Nah, berarti end line. Gak usah gini. Dia titik 2. Nah. Sudah, berarti di sini kita lihat oke, kita sepertinya coba kita run dulu. Error di I was not declared. Oke, tinggal di I. Sebentar, di I berarti di daerah sini I itu was not declared. Oke, I sama dengan 0. Oke, sebentar. Sebentar. I ini was not declared ya. Misalkan di sini kita ganti integer z sama dengan 0, z kurang dari buku, z plus plus. Oke. Ketika z ditambah 1, ini juga z, kita ganti deh. I ini juga z. Oke, kita coba run ya teman-teman. Apakah ada yang error program kita? Oke, di sini masukkan judul buku 1, misalkan di sini pemimpin. Terus misalkan Untirta. Ada judul, misalkan di yang ketiga tadi 3 kan. Misalkan di sini judul bukunya informatika. Terus misalkan di sini tampil ya teman-teman, tersedia semua ya. Ketika kita pinjam, nama peminjam misalkan Rizky, terus nomor bukunya ada 1, 2, 3. Misalkan saya pengen buku nomor nomor 3, buku informatika, karena saya informatika tampilkan. Nah, maka dipinjam, informatika statusnya dipinjam sekarang. Ketika saya pengen pinjam lagi, misalkan nama peminjamnya di sini Surya. Ketika kita pengen pinjam nomor buku 1 pemimpin, kita tampilkan, nah maka dipinjam semua. Kayak 3 exit. Oke, kita udah keluar. Itu teman-teman. Mungkin ini programnya yang mensatukan array, string sama void ya teman-teman. Ini program sederhananya. Oke, mungkin itu. Selanjutnya adalah thank you. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas UAS kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih mahasiswa ya teman-teman. Mohon maaf, mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.